pemirsa, kembali lagi bersama saya Novi Tushipa dalam acara Breaking News membahas berita aktual dan terpercaya. Pemirsa, pertemuan keempat ini membahas tentang sejarah jurnalisme di Indonesia dan di dunia, serta regulasi undang-undang pers di Indonesia dan juga kode etik jurnalistik. Sebelum membahas tentang materi yang disampaikan oleh kelompok 2, tentu kita membahas terlebih dahulu tentang praktikum yang dilakukan oleh kelompok ketiga. Jadi kelompok 3 kemarin praktikum tentang soft news, berita kuliner yang ada di sekitar kampus, dan kebetulan sekali kelompok 3 ini merekomendasikan makanan yang dijual sendiri, yaitu kebab dan juga sosmed. Kemarin langsung sangat seru sekali teknik praktikum reportase ini karena berbeda dari sebelumnya yang membawakan berita-berita yang hard news. Tentu ini menjadi warna tersendiri bagi kelas kami untuk kedepannya bisa menampilkan berita dari berbagai jenisnya. Dalam kelompok 3 tersebut, pertama membahas tentang keunikan yang ada pada makanan yang jualan di sekitar kampus. Selanjutnya juga melihat dari kondisi keuangan yang mahasiswa miliki, tentu harganya sangat ramah di kantong dan juga rasanya enak, sehingga makanan atau kuliner yang direkomendasikan itu sangat murah meriah dan juga banyak diminati oleh mahasiswa. Baik pemirsa, kita lanjut ke dalam materi. Ya, pertama kita membahas tentang jurnalisme. Apa itu jurnalisme? Baik pemirsa, jurnalisme ternyata berbeda dengan jurnalistik. Jurnalisme adalah kegiatan mencari informasi dan mengenai suatu peristiwa, yang mana informasi tersebut akan dikemas dan disebarluaskan kepada halayak publik. Jadi sangat berbeda pemirsa. Jurnalistik adalah sebuah karya, sedangkan jurnalisme adalah bentuk pekerjaan dari jurnalistik tersebut. Pemirsa, penyampaian berita tentu sangat mudah tersebar dan juga mudah berkembang sesuai dengan perkembangan waktu. Berawal dari jurnalisme ini muncul pada tahun 100 sampai 44 sebelum Masehi oleh Julius Caesar di Romawi. Waktu itu adalah membuat kabar-kabar forum penting di istana, namun seiring berkembangnya waktu menjadi akta diurna atau yang disebut jurnal. Selanjutnya dalam Islam juga pertama kali jurnalisme itu muncul adalah ketika masa Nabi Nuh, yang mana akan ada banjir bandang. Kemudian Nabi Nuh memberitahukan atau mengumumkan suatu informasi kepada burung hudhud, dan burung hudhud tersebut menginformasikan kepada halayak publik. Di dalam Indonesia, sejarah jurnalisme muncul di Indonesia terjadi pada penjajahan Belanda. Ketika itu Gubernur VOC menerbitkan surat kabar Memoires Noveles oleh Jan Pieter John Coen pada tahun 1615. Pemirsa, surat kabar ini dimuat dalam tulisan tangan hingga tanggal 14 Maret 1688. Muncullah mesin cetak pertama datang ke Indonesia dari negara Belanda. Baik pemirsa, selanjutnya kita membahas undang-undang pers. Tentu undang-undang regulasi pers ini dimuat dalam undang-undang pers di Indonesia pada tahun 1999. Di dalam undang-undang tersebut membahas tentang pers adalah lembaga sosial, wahana komunikasi massa yang mengandung jurnalistik, menyimpan, mengolah, mencari, memiliki, mengambil gambar, dan lain sebagainya, kemudian dimuat untuk disebarluaskan kepada publik. Baik pemirsa,
Undang-undang pers ini terdiri dari bab 1 sampai bab 5 dan pasal dari pasal 1 sampai pasal 20. Tentu di dalam undang-undang tersebut sangat banyak sekali tentang hak, kewajiban, dan juga lain sebagainya yang harus dipatuhi oleh lembaga pers agar tidak terjadi sanksi atau penyimpangan yang dilakukan oleh lembaga pers. Pemirsa, itulah serangkaian pertemuan keempat di teknik reportase dan investigasi berita hari ini. Saya Dovie Tushipa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.